إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Kadang-kadang azim beberapa sekali kepada yang mulia Imam Besar Masjid Agung beserta wakilnya, kadang-kadang azim kepada seluruh para guru-guru kami semuanya, para abu guru sekalian, dan kepada seluruh para hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu dengan tempat kekuatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu 4 kekuatan. Yang pertama disebut dengan quwwatul idrak atau quwwatul aqal. Kemudian yang kedua, Allah memberikan kekuatan kepada manusia itu yang disebut dengan quwwatul syahwatil batiniyah. Kemudian yang ketiga disebut dengan quwwatul syahwatil farjiyah. Kemudian yang keempat yang disebut dengan quwwatul ghadibah. Jadi 4 kekuatan yang dimiliki oleh manusia tersebut sehingga manusia itu mulia, sehingga manusia itu hebat. Kehebatan manusia tersebut melebihi daripada kapasitasnya malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan Adam itu sebagai khalifah. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yaitu seorang pemimpin yang dapat mengatur alam semesta. Jadi fungsi daripada manusia itu adalah mengatur alam semesta ini. Jika manusia itu tidak dapat difungsikan sebagai manusia, maka jangankan untuk mengatur alam semesta, untuk mengatur dirinya saja, keluarganya saja, bahkan dalam bermasyarakat saja dia tidak mampu mengaturnya. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengajarkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ketika Allah sudah menciptakan manusia, maka Allah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa kepada manusia. Sehingga Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Empat kekuatan yang dimiliki oleh manusia tersebut, jika empat kekuatan itu mampu memaksimalkan dirinya, maka dia akan menjadi manusia yang hebat, manusia yang sempurna. Tetapi apabila empat kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tersebut, dia tidak mampu mengendalikan daripada empat kekuatan tersebut, maka manusia tersebut akan durhaka. Bahkan ada manusia yang mengakui dia sebagai Tuhan. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mazhab sepakat keempat mazhab merangkum dalam sebuah kitab yang disebut dengan fikih atau kitab fikih atau ilmu syariah, bagaimana membendung kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu empat hal tersebut. Maka empat mazhab besar merangkum agar empat kekuatan tersebut dapat dilemahkan dengan kekuatan empat yang lainnya. Para ulama mazhab membagikan hukum fikih menjadi empat. Yang pertama adalah furu' ibadah. Yang kedua adalah furu' muamalah. Yang ketiga adalah furu' jinayah. Yang keempat adalah yang ketiga furu' punakahan. Kemudian yang keempat adalah furu' jinayah. Kenapa ulama fikih membagikan empat hal tersebut dalam sebuah kitab? Yang pertama babul ibadah, bab ibadah. Kemudian yang kedua bab muamalah. Kemudian yang ketiga bab punakahan. Kemudian yang keempat bab jinayah. Kenapa? Oh, rupanya pada diri manusia itu memiliki empat kekuatan sehingga harus dilemahkan empat kekuatan tersebut. Jika empat kekuatan itu tidak dilemahkan, maka manusia itu akan menganggap dirinya hebat, akan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Empat kekuatan yang pertama adalah manusia tersebut diberikan kuwatul idrak wa kuwatul akal. Jadi manusia itu diberikan kekuatan akal yang sangat luar biasa, diberikan cara berpikir yang sangat luar biasa, sehingga menembus angkasa disebabkan oleh pikiran-pikiran yang dimiliki oleh manusia. Allah mengajarkannya kepada Nabi Adam. Maka ketika manusia itu hebat, punya kekuatan berpikir yang sangat luar biasa, gimana cara agar manusia itu tidak sesat, gimana cara agar manusia itu tidak memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana yang diproklamirkan oleh Fir'aun. Fir'aun orang hebat, dia punya kecerdasan yang sangat luar biasa. Fir'aun punya kekayaan yang sangat luar biasa. Fir'aun memiliki tahta kerajaan yang sangat luar biasa, sehingga karena Fir'aun itu tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka Fir'aun ini mengakui dia sebagai Tuhan. Maka pentingnya nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Apabila kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka disitulah mencerminkan bahwa kita adalah benar-benar hamba Allah yang punya niat ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah sebagai hamba Allah, butuh kepada Allah, butuh kepada kasih sayang Allah, butuh kepada pertolongan Allah. Para hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kekuatan indera yang dimiliki oleh manusia tersebut harus dilemahkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak melaksanakan ibadah kepada Allah, maka seolah-olah dia tidak butuh lagi kepada Allah, sehingga dirinya dinyatakan sebagai Allah. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang kedua kepada manusia yang disebut dengan quwwatus syahwatil batiniyah. Allah memberi kekuatan ke manusianya, kekuatan keinginan
terhadap perut. Perle makanan bermangat, bajai berlagak, motor berdari, peroboh berdari, rumah berayat, jabatan berhebat. Itu adalah kekuatan yang dimiliki manusia, kekuatan perlu kemampuan yang banyak. Maka para mazhab ini, kekuatan ini harus dibentuk. Ya, seandainya mereka tidak dibentuki dengan kekuatan yang lainnya, maka manusia akan menyebabkan hal-hal sesuatu yang dilarang dia akan lakukan. Ketika kita punya keinginan besar, perle kemangan pajak, perle kemangan perle kemangan raja, perle dihormati, perle disanjungi, maka Islam memberikan solusinya. Pertama adalah dengan ibadah, benar ibadah. Yang kedua, furu' muamalah. Jadi bukan ibadah-ibadah saja diatur dalam Islam, tapi Islam juga harus mengajak umat Islam itu harus pandai berbisnis, harus hebat, harus banyak finansial, berkaya, berhebat, berhail. Islam tidak ajak tanya ibadah-ibadah beda-beda 20 kunci ibadah itu bukan. Ibadah juga butuh uang. Membangun rumah seperti ini butuh uang. Maka Islam tidak memadai, dia sembahyang, yang ini tidak memadai, harus bekerja. Gimana keinginanmu terhadap perutmu itu terpenuhi, maka orang Islam solusinya adalah harus bekerja. Benar rezeki, benar baik. Ketika keinginanmu besar, tetapi gajimu atau pendapat surah kata ini, maka disitulah akan menjadi malapetaka dalam manusia. Hun beraya, sedangkan kekuatannya adalah sedikit. Islam mengajarkan umatnya agar umat Islamnya berhebat, berkaya, berhasil. Anak larang kalau Islam. Coba lihat pada sahabat-sahabat Nabi, 23 tahun disiarkan Islam tidak, bahkan karena ia memiliki kekuatan sahabat yang sangat luar biasa. Kaya-kaya dan sahabat. Dan kayanya sahabat ia manfaatkan untuk agama bersama Rasulullah. Silakan kita yang punya keinginan besar, maka orang Islam harus bekerja, muamalah. Dalam fikih Syafi'iyah yang kedua adalah disebut dengan muamalah, benar tidak baik. Ketika kita minta baik, di sini awak ada yang tahu dan suci hanabi mandu benar. Maka Nabi ngancam al fikru akrabu ila kufri. Orang ngasih untuk kafir. Maka orang Islam harus bekerja, orang Islam harus uang, orang Islam boleh berkaya. Orang Islam mana mudah, gak ada yang mudah, gak mesti dia mudah. Orang Islam hebat. Kalau masih beda, dengan kekuatan orang-orang hebat yang ada di biru, insyaallah saya yakin dan percaya ini pasti akan selesai. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu yaitu sebuah kekuatan yang disebut dengan quwwatus syahwatil farjiyah, keinginan terhadap perkawinan. Islam hanya melarang, silakan dia ada mengkawin hawa atau mengkawin bilang Islam. Dia dua bah boleh sebut silakan. Dia bah boleh kebut silakan. Dia kebut boleh memang silakan. Tapi
tinggalkan dulu yang satu, yang menurut fikih Syafi'iyah. Awal tambah 5, ingat tak yang kanan tidak boleh berhimpun 5, jadi berhimpun tu 4. Boleh tambah waktu jadi tak ingat tak boleh. Mandu-mandu menggunakan yang namanya menggunakan mata ini memiliki kekuatan syahwat yang sangat luar biasa terhadap farjiha. Maka hendak larang dalam Islam. Ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah punya finansial yang banyak, yang kuat, sehingga mampu mengadili daripada semua istri-istrimu, silakan. Menyohana kebukan benar dalam Islam, maka terjadi perzinahan di mana-mana. Maka Islam itu membolehkan poligami dan melarang poligami. Dibolehkan dalam Islam. Maka kita orang-orang beriman itu ada beritahu munafah. Silakan, asal jangan kita melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam semua punya solusi, ada solusi semuanya. Dan boleh tambah promo, silakan. Asal apa yang silakan. Kemudian yang keempat, yaitu pada manusia tersebut Allah memberikan yang disebut dengan kuwwatul ghadibah. Manusia itu bergabung. Kekuatan yang dimiliki manusia itu bergabung. Orang berilmu atau tidak berilmu, orang kaya, orang miskin, orang biasa, ulama besar, dia memiliki sesuatu kekuatan yang disebut dengan kuwwatul ghadibah. Bergabung. Semena-mena bungeh, beko kabungeh, mupakai ngasih, mupakai ngasih. Islam memberikan solusi. Solusinya apa? Hukum jinayah. Ada yang disebut dengan Islam memberikan reward dan punishment. Bagi orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, Allah akan memberikan hadiah. Orang yang ingkar terhadap Allah, Allah akan menyiksanya. Lengkap dalam Islam. Islamnya bagaimana? Bicara kebetulan BBO persoalan buka tanpa hukum tanpa buka dalam kitab jinayah bagaimana hukumnya? Makanya surah itu karena kekuatan polisi, kekuatan TNI atau Satpol PP, jika dia melanggar maka akan dihukum oleh mereka. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking cerdasnya manusia tersebut, maka malaikat sendiri itu memberikan penghormatan yaitu kepada Nabi Adam tersebut. Itu menandakan bahwa orang manusia itu hebat, memang belum ada. Manusia itu hebat, malaikat sendiri sujud memberikan penghormatan kepada manusia. Maka oleh sini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari di momentum Muharram ini, marilah sama-sama kita memperbaiki diri. Yang pertama dengan memperbanyak yaitu ilmu-ilmu, khususnya ilmu di bidang agama. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat mengampuni atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar umatnya Nabi Muhammad dan mengucapkan astagfirullahaladzim. Kemudian istighfarnya Nabi Adam, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian istighfar Nabi Yunus, yaitu subhan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk selalu membaca istighfar, kemudian memohon kepada Allah atas segala kezaliman yang selama ini kita yang buat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang membantu.
hana manusia di atas permukaan bumi ini yang tidak melakukan dosa kepada Allah, mandum kedanyu penuh dengan maksiat, mandum kedanyu penuh dengan kezaliman. Maka sehebat-hebat manusia itu adalah manusia yang mengakui terhadap kesalahannya dan mau bertobat kepada Allah